Shalom saudara, Start With God hari ini terambil dari Matius 18 ayatnya yang ketiga. Matius 18 ayatnya yang ketiga dikatakan, lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ini menarik sekali kata Yesus kepada orang banyak itu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi sama seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Tema yang diambil adalah menjadi seperti anak kecil. Ini menarik, biasanya kita harus bertumbuh semakin dewasa, bukan hanya bayi rohani lagi. Nah, tapi di sini dikatakan menjadi seperti anak kecil. Menjadi seperti anak kecil itu seperti apa? Satu poin yang pertama yang harus kita lakukan sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Yesus adalah bertobat. Pertobatan adalah situasi di mana kita merubah keadaan dan kesadaran diri kita, bagaimana kita berpikir, bagaimana kita bertindak, bagaimana kita meresponi segala sesuatunya dalam kehidupan kita. Pertobatan yang sesungguhnya seharusnya membawa kita semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Pertobatan yang sesungguhnya harusnya membawa kita kepada keserupaan karakter gambar diri kepada Kristus. Ini yang menarik yang saya dapati dari versi bahasa Inggrisnya, yaitu versi Amplified Bible. Dalam bahasa Inggrisnya bertobat adalah repent. Nah, dan pada Amplified Bible ini, Matius 18 ayat 3, repent diartikan sebagai change your inner self, your old way of thinking, live change life. Artinya adalah kita merubah kehidupan dari dalam diri kita. Bukan hanya apa yang terlihat dari luar, tapi apa yang terlihat, apa yang ada di dalam diri kita. Yaitu bagaimana kita meresponi segala sesuatu, bagaimana sifat karakter kita, perbuatan kita, pikiran kita, perasaan, bahkan emosi kita. Itu yang seharusnya dirubah. Ketika kita merubah inner self kita, ketika kita merubah yang dari dalam diri kita, maka perubahan itu akan terlihat kepada diri kita, tampak kita dari luar. Inilah yang namanya perubahan dari dalam keluar. Di sini dikatakan juga your old way of thinking. Kita berpikir dengan cara pikir kita yang lama, cara pikir kita yang mengandalkan diri kita sendiri. Seringkali kita berpikir bahwa kita mampu melakukan segala sesuatu, kita mampu melakukannya dengan kekuatan diri kita sendiri. Tapi kita sadar bahwa itu cara berpikir kita yang lama. Sebelum mengenal Kristus, manusia mengandalkan dirinya sendiri. Manusia berusaha mencari keselamatan sendiri. Kita tahu bahwa banyak sekali orang-orang di luar sana yang berusaha mencari keselamatan dan kehidupan kekal. Di luar Kristus mereka menggunakan cara-cara yang berbagai macam hal. Entah itu berbuat baik, entah itu dengan melakukan kegiatan-kegiatan rohani. Segala sesuatunya, mau itu perbuatan baik, mau itu kekudusan, kita tidak akan dapat mencapai kekudusannya Allah. Karena apa? Kita semua sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kita tahu itu. Maka dari itu kita harus berubah dari cara pandang kita, dari cara kehidupan kita yang lama, cara berpikir kita yang lama kepada cara berpikir yang baru. Dengan apa? Dengan mengandalkan Tuhan. Inilah yang penting sekali. Pertobatan harus merubah cara pandang kita dalam melihat segala sesuatu, termasuk dosa dan kehidupan lama kita harus kita tinggalkan. Bapak Ibu, dikatakan live change life. Artinya apa? Dia yang hidup, dia pemberi hidup, dia sang hidup itu sendiri. Yesus Kristus Tuhan kita. Ia mendatangi kita, ia memberikan kita hidup supaya apa? Supaya kita yang tadinya mati dapat hidup bersamanya. Inilah yang penting dan inilah karakter anak kecil itu. Yaitu adalah bukan merengek, bukan meminta macam-macam seperti yang kita tahu. Tetapi ada 3 karakter menarik dari anak-anak kecil yang bisa kita lihat dan kita perhatikan. Yang pertama yaitu trust. Yang kedua humble and forgiving. Yang ketiga, percaya, rendah hati, dan memaafkan. Ketiga ini harus kita punya sebagai orang-orang Kristen. Terutama sebagai kita yang sudah lahir baru dan kita yang hidup semakin dewasa rohani. Kita harus mampu percaya
Kita harus mampu merendahkan hati kita. Kita harus mampu untuk mengampuni. Karena Bapa mengampuni, maka kita bisa mengampuni. Tetapi trusting atau percaya sepenuhnya kepada siapa? Bukan kepada manusia, tetapi kepada Tuhan. Kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Begini gambarannya, ketika anak kecil tahu kepada siapa ia berpegang tangan, kepada siapa ia percaya, kepada siapa dia tahu, siapa yang dia mengenali, siapa yang dia pegang tangannya, maka dia akan sepenuhnya percaya pada orang tersebut. Dia akan memberikan dirinya sepenuhnya percaya kepada orang tersebut. Mau dibawa kemanapun anak kecil itu, asalkan dia tahu siapa orang itu, dia akan percaya sepenuhnya. Berbeda dengan orang dewasa yang tidak mudah percaya, yang memiliki banyak pertimbangan. Nah, tapi Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu saudari terkasih dalam Tuhan untuk menjadi seperti anak kecil. Bukan bayi rohani, tentu saja bukan bayi rohani, tetapi sebagai anak kecil dalam karakter, yaitu trust, humble, and forgiving. Percaya, merendahkan hati, dan memaafkan. Kita harus bisa memaafkan, kita harus bisa percaya sepenuhnya kepada Tuhan, dan kita harus merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita harus menjadi seperti orang-orang atau anak-anak kecil ini. Kita harus bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, yaitu trust, humble, and forgiving. Kita harus percaya sepenuhnya kepada apa yang kita punya, yaitu satu yang tidak tergoncangkan, yaitu firman Allah. Amin. Dan Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Tuhan, jangan lupa untuk berdoa, jangan lupa untuk baca Alkitab. Karena Tuhan Yesus datang sebentar lagi. Firman Tuhan adalah pegangan dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada hari ini yang menguatkan kami bahwa kami harus senantiasa bertobat. Kami harus senantiasa bersyukur, kami harus terus berpegang teguh kepada firman-Mu, mempercayai Engkau sebagai juru selamat kami, pemilik kehidupan kami, batu karang yang teguh, tempat di mana kami bersandar. Dan kami mau merendahkan hati kami, merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Engkau pemilik segalanya Tuhan. Lewat Engkau, lewat-Mu Tuhan, kami dapat memaafkan, kami dapat mengampuni, sebab kasih Kristus telah mengampuni dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami meninggalkan kehidupan lama kami mau berjalan dalam tuntunan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.